sebelum materi biar ibu-ibu nggak geringingan, saya ajak berdiri dulu. Yuk Bunda berdiri dulu, kita ice drinking ya. Protein itu yang membuat otak anak cerdas. Jadi kalau anaknya boten purun ikan, carikan protein lain, entah di nabati atau di hewani. Kalau hewani boleh telur, boleh ikan, boleh daging. Kalau yang nabati boleh dari kacang-kacangan tadi, Bunda. Iya. Nah, kemudian juga anak membutuhkan apa? Selain itu sayur-sayur, vitamin ya, sayur-sayuran, buah-buahan itu banyak kandungan vitaminnya. Jadi anak-anak kita di masa kecil ini perlu makanan yang sehat. Kayak tadi ada dari karbohidrat, protein dan nutrisi. Jangan Bunda kasih susu terus petang-petang bisa beli susu, nggak bagus juga Bunda. Susu juga bagus, tapi kalau nggak ada karbohidratnya anak juga kurang kuat nonton di Bunda. Jadi harus seimbang, gizi seimbang ya Bunda ya. Sayuran juga harus dikenalkan. Oleh karena itu sekolah ada program makan sehat, Bunda juga aktif. Tapi kalau kurang tiap bulan nggak tentu ada makan sehat, berarti di rumah tiap hari makan sehat. Entah kelor sama tempe itu udah sehat Bunda, kelor tuh bagus Bunda. Iya bagus. Oke, pokoknya nggak makan kue yang instan terus. Banyak juga sekarang kejadian anak-anak kecil gagal ginjal. Dikit-dikit dikasih uang lari ke toko belinya jas jus, belinya ciki-ciki. Itu bukan makanan yang dibutuhkan tubuh. Justru makanan-makanan itu lengket di ginjal, lengket di usus, bisa sakit usus buntu, lengket di ginjal, bisa jadi gagal ginjal. Jadi macam-macam Bunda, itu bukan makanan yang dibutuhkan ya Bunda ya. Jadi ibarat bangunan tadi dikasih sampah, dikasih plastik kan nggak dibutuhkan ini, tambah nggak bagus. Jadi itu Bunda, kasihan anak-anak kalau ibunya nggak tegas dari sekarang, nanti pola makannya akan buruk sampai dewasa. Dan Bunda ya. Selanjutnya, ajak anak menyukai sekolah. Ada anak yang masih bukan senang sekolah Bunda? Betul. Senang sedaya ya? Alhamdulillah. Ibunya juga senang ya? Sampai nggak mau pulang dari sekolah ya? Budayanya ibu-ibu di sekolah TK biasanya ibu rujaan. Pernah nggak Bun? Rujaan. Terus ayo sampean gowo sego apa Bu? Sego karak ya. Iya aku gowo iwak asin ae. Aku gowo sambal kandel. Akhirnya makan sudah Bunda. Memang senang Bunda banyak saudara gitu ya. Tapi Bunda ada efek negatifnya. Kalau Bunda terus barengin anaknya sekolah, maka gurunya keder Bunda. Yang cewek Bunda guyon. Yang cewek. Jadi anak-anak kalau dibarengin ibunya, anaknya kurang mandiri Bunda. Ye. Mau ke kamar mandi bukan bilang ke gurunya, lari ke ibunya, Bu, kate pipis, gitu ya Bunda. Mau beli-beli lari lagi ke ibunya, Bu, tukono iko iso-iso ibu jajanane anaknya lebih akeh timbang blonjoe. Ya Bunda ya. Nah itu Bunda. Terus kalau ada masalah ibu ikut campur. Misalnya ada anaknya nangis dianusi A, siapa sih kan anakku itu? Awas yo kon yo, ojo jewetan meneh kon yo. Nah, ibunya ikut campur. Akhirnya ibu antar ibu kadang buka nate napa nate? Ibu, jadi kalau anak sudah masuk sekolah, biarpun PAUD, biarpun TK, lepas sudah pasrahkan sama gurunya. Kalau ibu kepingin anaknya cepat mandiri, cepat pinter, cepat berani, tanggung jawab, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bu guru kalau titip tole, kalau titip gendut, kalau wangsi. Tetap di rumah ibu bisa bersih-bersih, bisa masak. Enak mau kemudian? Enak. Jadi yang masih nungguin tolong benjek, boten usah nungguin malam.
dikatoke ya nggih diubah Bu. Ya enggak apa-apa, semua itu kan butuh proses ya. Jadi mungkin pertama kedua masih belepotan, tapi lama-lama nanti akan mampu. Jadi Ibu setuju apa mboten kalau enggak boleh nungguin di sekolah? Alhamdulillah setuju loh Bu. Makanya kalau masih ada yang nungguin dicatat terus dipampang, si A masih ditungguin, oke, kerjanya Ibu ilang isi dewi. Kalau saya kebetulan ada MA dan PAUD putih, kalau sudah waktu pengenalan siswa baru itu ibunya memang pertama boleh masuk, tapi hari kedua sampun mboten langsung. Ada yang nangis ibu tetap keluar, kita yang nangani. Jadi akhirnya hari ketiga sudah aman. Pokoknya ibu kalau sudah niat anaknya tolakul ilmi, didoain mawon, hati nih sing mantep, insya Allah cepet. Gitu nggih. Sing boten cepet niku ibu sing boten tega. Padahal mate ibu malah soro, nunggu di sampai 2 tahun gak iso masak lek isu. Gitu nggih. Nggih. Jadi ngoten Bu. Ditegakan dan yakin, tawakal sama Allah, dipercayakan sama gurunya. Niki saya tanya loh Bu, kesulitan di sini apa? Ibunya jagain anak kalau sedih. Jadi tolong ya Ibu ya, ini gurunya saking sopan-sopan. Kalau di saya tak usir Bu, ngapunten di luar nggak boleh ditungguin. Ya kalau di kota itu nggak ada yang gitu. Di luar ya Bu, di luar. Kalau masih masuk saya kasih suruh mau sekolah apa enggak, di sini tidak menerima ibunya itu gitu ya ini. Tapi alhamdulillah akhirnya anaknya pinter-pinter dengan ketegasan. Oke, next. Apa yang Bunda? Ajak anak menyukai sekolah tadi nggih, cara suka sekolah ibunya boten nungguin anaknya biar mandiri. Kemudian jadilah panutan. Insya Allah ibu-ibu ini ibu-ibu yang soleh sedaya nggih Bunda nggih. Jadi panutan buat anak-anak apa saja Bu. Kalau bisa panjenengan pakai kata ajaib. Apa Bunda kata ajaib itu? Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Maaf, tolong, terima kasih. Jangan lupa juga permisi ya Bunda ya. Kadang kan mau lewat permisi. Ibu kalau biasa matur 4 ini, maaf, tolong, terima kasih, permisi, insya Allah anaknya panjenengan adabnya saya pun. Misalnya, Lele, maaf ya, ibu nggak boleh jagain di sekolah sekarang, ibu harus pulang ya Le ya. Enak nggak Bu didengar? Pas anaknya pulang, Bu maaf ya Bu, tadi aku ngompol. Nah, jangan dimarahin Bu, kan sudah ada kata maafnya ya. Terus habis itu tolong, setiap meminta tolong kepada anak, passwordnya jangan lupa ya Bu ya. Oh, tolong Pak, anaknya diambilkan uang Pak, sama bapaknya ngomong tolong. Akhirnya anaknya akan mengikuti juga. Nyuwun artoe Pak diparingi. Kok mek 1000 Pak? Wah, ibu anaknya minta, Bu, minta uangnya Bu. Kok mek 5000 Bu? Nah, itu akan ditiru Bu. Tapi kalau ibu bilang ke bapak, Pak, nyuwun artoe Pak diparingi. Matur nuwun. Kita biasa ngatur nama boten Bu. Nggih nama boten. Supe nggih. Terima kasih, wah itu pasti akan diikutin sama. Al-adabu fauqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Artinya apa? Adab yang diunggulkan itu menunjukkan orang itu berilmu. Ya Bunda ya. Jadi hanya kata-kata ajaib itu kalau sudah dibiasakan ke anak-anak, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang beradab. Kalau bisa bahasa Jawa dipakai. Ini Jawa apa betul? Jawi itu. Kalau sakit bahasa Jawi, anak itu yang jombang gak iso Jawi. Karena apa? Karena
ibunya sudah pakai bahasa Indonesia. Kulo bahasa Jawi, tapi pas suami kulo medunten, jadi akhirnya ting anak kulo bahasa Indonesia. Getun bu, saat ini kulo mulai malih pakai bahasa Jawi. Soalnya apa? Bahasa Indonesia itu nggak ada kromo inggilnya ibu. Bunda makan, bunda mau makan apa? Ya sudah gitu. Tapi kalau bahasa Jawi kan bunda dahar, bunda badhe dahar nopo kan ngaten nggih. Oh itu. Jadi kalau bisa bahasa Jawi kita kembangkan. Saat ini wonten kurikulum Merdeka Belajar malah disarankan setiap sekolah ada bahasa daerah. Supaya apa? Tidak punah bahasanya. Gitu. Itu bagian dari adat. Selanjutnya awasi aktivitas anak. Nih Bu. Ibu tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Malam. Konsentrasinya hilang Ibu. Ya. Tepuk pagi. Malam. Masih yang belakang. Keburu pulang ya Bu ya. Malam enggak boleh tepuk Bu. Tepuk malam. Alhamdulillah. Senang sang tepuk. Selonjoran mawon lek kesel Bu. Nggih. Atur-atur Bu kok saking Jember. Lah Ibu kok ditinggal ngerumpi kula. Kemudian yang selanjutnya awasi aktivitas anak. Bu sakniki setan niku mboten tebe Bu. Wonten setan gepeng. Napa Bu? Oh nggih, saestu sinten sing beto HP anake? Tak teng griya ndamel HP sinten? Sedaya Bu. Masya Allah Bu. Ndak ning desa gak ning kutha kabeh sama ya Bu ya. Setan gepeng itu hati-hati loh Bu ya. Awasi. Ibu HP-nya sudah diparingi kontrol untuk anti pornografi napa mboten Bu? Sampun nggih. Diawasi Bu. Kalau yang belum saged dipasang, mungkin Bunda saya kirim cara-cara untuk mengkontrol HP supaya anti pornografi. Karena anak-anak kita itu Bu, kalau sudah pakai setan gepeng, sudah ngabisin uang paketan ya Bu ya. Yang kedua anaknya ngomongnya tambah macem-macem, tingkahnya tambah macem-macem. Nah, lek wis dandani katene endi Bu? Nek bengkel apa ada bengkel anak Bu? Pesantren ya Bu bengkel anak. Tapi lek wis kesulitan, wis ketagihan itu agak susah Bu. Jadi ibu harus diawasi. Kalau bisa mboten usah dipegangi HP. Sakit Bu, sakit. Terus hiburannya apa? Anak kalau nggak difasilitasi HP akan bermain dengan teman-temannya, akan bermain yang lain. Oh nanti nangis, alah nangis ya paling sedih dorong dino Bu. Iya kan nggak mungkin anak nangis terus. Jadi itu Bu harus tegas. Lebih baik tidak pasang HP, karena HP itu musuh terberat kita saat ini. Yang selanjutnya televisi. Tapi kalau daripada HP mending televisi. Oh Bu kasihan anaknya nggak ada hiburannya, sudah televisi aja. Kalau televisi anak mau lihat apa itu earphone karena besar, ya? Suaranya juga besar, itu terdengar. Jadi lebih baik televisi daripada HP. Tapi syukur alhamdulillah kalau difasilitasi permainan yang lainnya. Karena guru sudah ngajari baik, ibu ngajari baik, HP bukan ngajari baik. Nah itu repot itu. Kalau sudah kadang kalau bisa nggak usah HP. Kalau mau ngasih panjenengan di sebelahnya, jangan ditinggal. Supaya tahu anak itu nonton apa. Oh nonton Upin Ipin ya wes pilihan aja. Nonton gitu. Bahaya Bu parah sekarang itu. Kenakalan remaja sekarang ini anak-anak ini era generasi Z. Anak-anak generasi Z itu banyak anak yang instan. Pikirannya dewasa tapi mentalnya nggak dewasa. Pikirannya dewasa itu maksud saya apa ya, belum waktunya dia sudah ngerti fact, masih kecil sudah paham ya Bunda ya.
banyak sudah kenakalan remaja karena dia melihat akhirnya meniru sesuatu yang dia tiru karena dari dia lihat. Aku dan kalau di saya di TK di SD semua dilarang HP. Jadi orang tua harus ikut. Kenapa? Karena ya itu kita mau didik kayak apa kalau nggak tegas di rumah cuma jadi bunda yang anak yang hebat adalah dari bunda yang kuat. Kuat apa? Kuat prinsipnya. Ingin anaknya sholat, Asia turu lek subuh ya digugah. Ya bunda ya. Daripada anakku sing akating geret aku ndek neraka digugah. Gimana caranya anak bangun? Mulai dielus, diambung, digendong, dibawa ke sumur, ojo dicemplung Bu. Sampai sholat pun ibu barengin. Insya Allah kalau TK ibu sabar nemani sholat, sabar nemani belajar, sabar terhadap prinsip-prinsip itu. SD anak ini bagus. Tapi kalau ibu benois secili ay, wah SD tambah meler Bu. Sa SD. Jadi harus anak yang hebat itu orang tua yang kuat. Kuat apa? Kuat prinsipnya. Mungkin Mbak tahu abah saya. Abah saya itu anaknya banyak. Tapi dia punya prinsip anaknya harus mondok. Harus mondok. Jadi kita lulus SD semua mondok standar. Tapi ada yang cowok itu melarikan diri dari pondok. Yang cewek mondok standar. Jadi alhamdulillah ketika sudah besar karena di pondok didikannya agama ya kita tidak awam agama. Nanti gitu lah. Ada manfaatnya lah. Jadi anak itu nggak boleh pakai rok segini, nggak boleh. Nggak boleh buka kerudung, nggak boleh. Itu sudah dari rumah Bu. Jadi ketika sudah di pondok kita nggak kaget. Nah, ibu-ibu harus seperti itu. Anak solih dan solihah itu bukan bayangan saja, tapi harus prinsip yang kuat dari ibu-ibunya. Seperti rambu-rambu lalu lintas. Kalau di jalan raya itu rambu-rambunya jelas, peraturannya bagus, kan minim tabrakan gitu. Tapi kalau rambu-rambunya nggak ada, lampu merahnya mati, nggak ada polisi, bakal mudah tabrakan. Di rumah kita kalau tidak ada rambu-rambu yang jelas, peraturan yang ketat, juga akan banyak tabrakan. Yang saya anak ngamuk mbek bapak ini gara-gara didikanmu Pak koyok ngene, bapak ngamuk mbek ibu dadi lan bukan. Kenapa? Karena tadi tidak kuat prinsipnya mendidik. Supaya kuat, bapak dan ibu harus sering berunding. Jangan sampai bapak iya, ibu tidak. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau pagi anaknya harus bangun jam 5, maka bapak juga harus bangun jam 5. Jadi harus sama-sama. Nanti kalau ibu nanti misalnya bisa ngajarin anaknya pulang sekolah, ya sudah terus diajarin. Kalau ibu nggak bisa, maka bapaknya kan. Jadi berbagi peran. Oh bapaknya kerja publik, ibu emang sih ngalah. Saya melihat Bu, teman-teman saya yang sukses-sukses itu karena ibunya yang kekeh mendidik anak-anaknya. Kadang ibunya bukan profesi apa-apa, cuma ibu rumah tangga, tapi dia istiqomah belajarnya di rumah. Kemarin ada Bu juara nasional hafal Quran dari Rawa Tengah. Orang biasa. Ternyata ya itu disiplin. Saya tanya ibu nilai waktu ngaji nggih anake kula keten ngaji, waktu sekolah dia sekolah. Pokoknya anak niku mboten nate teng griya santai. Kalau main nggih main, cuman terjadwal Bu. Nggih terjadwal. Saya kadang miris kalau di desa itu anak sudah SMA jadi sampah masyarakat. Kesana kemari. Ya Bu ya, itu bilangnya. Jadi jangan sampai terjadi pada anak-anak kita ya Bunda ya. Di
dipegangi ilmu agama yang kuat. Kadang saya heran, kok narkoba justru di desa ya? Kapan hari ada gembong narkoba itu di desa daerah Panti, Bu. Ternyata yang membeli itu anak SMP, anak SD, anak SMP, anak kecil-kecil itu. Jadi dari teman beli narkoba. Nah ini harus hati-hati. Ya, jadi tidak di kota-kota besar, di desa aja sudah rawan itu seperti itu. Oke, next lagi, suasana menyenangkan ibu ya, anak-anak kita, anak usia dini itu dunianya dunia bermain. Cara yang baik untuk didik anak-anak dengan senang. Nah, ibu terus anaknya gak kerasan di oma. Ya bunda ya, baterainya anak itu ada 4 Bu. Kalau kita kan HP nggak bisa, berarti lowbat harus dicas ya. Anak nggak bisa dikasih tahu harus dicas. Casnya dengan apa Bu ini Bu? Ada 4. Ingat ya Bu ya, baterainya. 1 dengan kasih sayang. Apa Bu? Le anaknya panjenengan angel dikandani berarti kasih sayangnya kurang. Ya. Nah, tuh anak ibu ganteng wis gede. Anton ini siram dia nangis, siram nih. Jam sekawan siram. Kira-kira mau nggak Bu? Kalau anak diaturi dengan lembut, disanjung, insya Allah mau. Pokoknya jangan. Nah, ayo siram saiki lah, anak lagi sih ngantuk, moro-moro langsung tidur. Tapi ibu kasih jeda waktu. Nah, ini jam 3, makanya jam sekawan itu angkanya di 4, jarumnya anak sekolah ya, atau ngaji ya, terus mandi dulu ngaji. Asik. Jadi merintah itu jangan sakit Bu. Ada waktu, ibu biar turun sama anaknya. Terus yang kedua, nyuruhnya yang halus, saya pakai belayan nih. Otak anak ini Bu ada yang otak binatang Bu di depan. Biasanya tukang berontak, tukang protes, tukang apa wis pokoknya berontak. Nek panjenengan pingin anaknya cepet nurut ini, diles Bu. Apunten kalau jenengan ping kewan nggih. Kayak dilus kan langsung ngenten nggih. Nggih. Anak juga gitu Bu. Ya. Itu di otaknya itu dilus. Terus pundaknya itu dipeluk gitu. Jadi kasih sayang itu akan mempengaruhi anak kita tahluk sama ibunya. Juga bapak juga perlu begitu kan? Lek bapaknya gak nurut berarti ibu kurang kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang ya Bu ya. Mau tidur Pak dilus, terus kewanmu kok akeh ya, tapi ngelusi ya kata-katanya harus halus ya Bu ya, jangan nyelekit untuk bapaknya ngamuk. Terus yang kedua, setelah selain kasih sayang itu ibu, yang kedua itu dengan ucapan yang baik apa sih Bu? Ngelem. Nah, ngelem Bu, memuji. Kalau orang tua dulu kadang malu muji anak nih Bu nggih, ojo ngomong dia ngerti arek untuk GR, ngenten nggih. Ojo kok arek tambah aleman, ojo gitu. Padahal itu kalau di psikologi itu disarankan Bu, perbanyak memuji anak sehingga anak itu menghargai dirinya, memandang nilai dirinya lebih berharga. Kadang ada anak pintar tapi ngapunten disuruh megang mic malu, takut. Nah, itu karena dia tidak percaya diri, tidak berani. Bu tak suruh megang mic, mau napa mboten? Tapi nyanyi. Nah, kalau ibu berani berarti didikannya ibunya dulu mboten kereng. Tapi aku dulu dikereng ya berarti ibu terasa dengan usia ya. Tapi kalau anak kecil itu ketinggal, didikannya ibunya kereng sama enggak itu ketinggal. Kalau anaknya ceria, happy, biasanya ibunya santai, ibunya seneng kasih sayang ke anaknya. Tapi kalau anaknya diam, takutan, biasanya ibunya terlalu kereng. Benar kamu betul? Kenapa? Karena sering dilarang. Ojo
Akhirnya diem aja. Akhirnya anaknya mengkerut. Anak di usia dini botenan salsa yang dimarahin, botenan salsa yang dilarang. Kenapa? Karena otak anak ini seperti spons lagi berkembang. Kalau sering ditekan dengan kata-kata, dipukul dengan fisik, maka sponnya mingsut, otaknya itu mengkerut gitu. Otak ini Bu bisa berkembang dengan dihargai, disayangi, ya anak itu dikasih makan, ditulai, nah itu. Jadi otak itu ada banyak neuron. Neuron itu seperti kabel yang saling berhubungan. Kalau dia berkembang dengan baik, kabelnya semakin kuat gitu. Dan otaknya semakin besar. Otak semakin besar akan cerdas anak. Gitu lagi. Jadi kecerdasan itu banyak, mulai cerdas fisik, cerdas emosi, cerdas akal, cerdas seni. Nah, kalau itu semua bisa dijaga, otak itu dan dilatih dengan belajar dengan baik, diasuh dengan baik, kecerdasan itu keluar semua, muncul semua. Ingatan ya? Tadi baterainya kasih saya ujian. Yang ketiga itu pelukan. Ya Bu ya, pelukan. Banyak dipeluk. Oh Bu, tidurnya sendiri, sebelum tidur mungkin dipeluk. Anaknya mama peluk. Insya Allah kalau ibu pakai itu, oh anak pertama nggak saya gitu, anak kedua saya pakai itu, beda nanti. Di masa ibu tua akan lebih sayang anak yang kedua tadi. Karena dia cukup pelukan ibu, cukup kasih sayang ibu. Dia tidak malu. Ketika dia dewasa, kita sudah tua, ibunya membutuhkan untuk digendong, dia gendong. Ibunya dipeluk, ibunya disayang. Itu ngalah-ngalahi uang ya Bu ya. Santunan anak itu. Jadi itu, ibu harus kasih pelukan yang cukup untuk anak-anak itu. Bukan berarti memanjakan boten. Ada kalanya anak itu memang perlu itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah waktu, ya Bunda ya, waktu. Jadi kadang ibu tiap hari deketi anak, tapi boten wonten waktu berbicara. Ngomongnya lek ngongkon tok. Itu salah. Waktu itu maksudnya bisa berkomunikasi dua arah. Nah, mau belajar nopo, mau bermain kali sinten, ibu ajak ngobrol. Dengan ibu bertanya, anak akan terus berbicara dan bercerita, akan membangun kecerdasan bahasa, akan membangun kecerdasan emosi. Dia ketika ada masalah larinya ke ibu. Banyak anak remaja mulai mengalami pubertas, dia senang dengan lawan jenis, dia tidak berani cerita ibunya, akhirnya dia cerita sama temannya. Temannya juga sama, akhirnya tidak terbendunglah emosi nafsunya. Oh maaf, anak SMP banyak tiba-tiba sewa villa bareng-bareng. Kenapa? Karena tadi dia tidak mendapatkan bimbingan yang tepat pada waktu masa puber. Ibu, katanya Sayyidina Ali, didiklah anak sesuai usianya. Kalau masih balita, didiklah seperti raja. Sekarang ini saya. Kalau sudah SD, didiklah seperti awanan. Ibu harus disiplin waktunya. Tapi tetap ibu sayang, bukan kereng ya. Tegas. Yang ketiga, ketika dia remaja, didiklah seperti teman atau sahabat. Nih kok jerawatan, bisa mengarek wedok kali. Gak apa-apa. Biar cerita apa adanya ke ibu. Oh Bu, ono koncoku sing ayu Bu. Ibu nggak usah langsung melarang. Dengerin itu. Itu adalah gejolak masa-masa puber yang kita mungkin semua pernah lalui ya Bu ya. Anak saya perempuan Bu, MTS kelas 2, mulai banyak jerawatnya. Terus saya mancing. Ada yang cakep Kak di kelas Kak?
Gak tahu, yang belum gak tahu. Ada yang suka godain kakak enggak? Gak ada, itu Bu aman Bu. Setelah saya lihat di HP-nya, kan dia sudah pegang HP ya, lagu-lagu yang disenang itu lagu-lagu cinta yang patah hati. Itu aduh, anakku masa patah hati gitu ya. Itu saya gali terus. Kak, ada temannya yang pacaran Kak? Wah ada. Sampai sekarang saya tidak menemukan. Tapi pernah saya sempat bilang, kakak yang disukai kakak teman cowok ada nggak yang rapi? Ada, rapi. Ada bunda rapi. Dia selalu pakai songkok kayak anak soleh. Hanya dari situ saya masuk. Ya kakak itu masa puber, boleh suka, tapi cukup suka berteman ya. Saya kasih tahu begitu. Terus habis itu di situ saya kasih tahu bagaimana hubungan berteman sama lawan jenis. Tidak boleh pegang tangan, salingan aja nggak boleh. Tidak boleh berpandangan lama, cukup melihat sekedarnya saja kalau butuh. Jadi di situ saya masukin supaya apa Bu? Anak tahu ya Bu ya, bagaimana dia bisa menjaga perasaan. Terus saya tanamkan juga masa puber itu masa gejolak nafsu. Ada anak kalau nggak bisa membendung gejolak nafsunya, anak itu bisa rusak. Gimana Bunda? Misalnya ingin berteman dengan cowok, dia main kemana-mana goncengan, akhirnya berpegang tangan, akhirnya berlebihkan. Itu bahaya. Oh iya, anak saya paham. Jadi begitu ibu-ibu, kita harus paham dengan kondisi anak kita. Ketika masa puber, jadilah sahabat. Jadi sekiranya dia curhat hanya pada kita, bukan pada orang yang tidak tepat. Nanti Bunda anak tidak sekonyong-konyong curhat tanpa ada orang tua yang dekat mulai kecil. Jadi harus ada waktu ibu, ada waktu sama anak. Selanjutnya buat suasana yang menyenangkan, jalan-jalan sambil belajar. Nah ini belajar itu tidak hanya di depan buku. Ibu bawa anak ke pasar bisa belajar. Nggak harus dengan buku, misalnya ini sayur apa, ini harga berapa, ini kan bisa ya diajari. Doa pun juga di mana-mana bisa diajak bareng, ke mushola dan lain sebagainya. Nah, tips untuk menjaga keluarga yang harmonis menurut Islam, tegakkan sholat jamaah di rumah. Kalau mungkin yang rumahnya jauh dari mushola, jadikan Bapak sebagai imam yang sesungguhnya. Jadi, ayo Pak, sholat Pak, imami Pak, ngaten ibu ya. Jadi insya Allah ketika keluarga itu menjaga sholat jamaah di rumahnya, rahmat Allah akan turun di keluarga itu. Dimudahkan rezekinya, dijadikan anak salih-salihah, dijadikan tenang hatinya bapak ibunya, gitu ya Bunda ya. Jangan uang terus dipikir. Belum tentu banyak uang tapi hatinya tenang ya Bunda ya. Belum tentu banyak uang tapi cukup. Nah itu kenapa? Karena kadang imannya tidak terjaga. Jadi tegakkan sholat jamaah di rumah. Oke, next lagi. Bangun quality time. Quality time itu waktu yang berkualitas. Misalnya ibu sibuk banget, susah pegang anak. Bagaimana ada waktu anak bercerita, ibu cerita. Manfaatkan. Aku dan saya ini luar biasa Bu sibuk. Bisa pegang anak itu habis maghrib. Jadi pagi sampai sore anak kalau kebetulan full day pulang jam 4. Kalau libur ya di rumah sama rewang. Jadi kalau habis maghrib saya sama suami full time harus dengan anak. Di ruang tamu, di kamar dia, nggak boleh kemana-mana. Kemana-mana aja anaknya. Jadi begitu Bu. Supaya apa? Supaya anak tidak merasa kehilangan sosok orang tua walaupun orang tuanya sibuk. Ngoten Ibu nangis. Selanjutnya berbagi pengalaman pribadi. Ibu boleh nggak cerita tentang pengalamannya dulu ke anak?
Boleh? Boleh. Asalkan ceritanya yang mendidik. Kalau ngapunten ibu cerita, ibu dulu ya dek pernah masuk ke rumah orang itu, bunda ibu ngambil pisang, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ceritanya yang baik supaya jadi teladan anak. Terutama ajari anak hormat sama orang tua dengan cara ibu hormat sama kakek nenek. Kalau ibu hormat sama kakek nenek, insya Allah anak itu akan berbakti sama ibu. Cuman yang tragis, saya sering mendapatkan orang tua ini sama bapak ibunya medit, sama anaknya menjadikan raja. Misalnya punya lauk kemarin dikasihkan ibunya, lauk yang baru dikasihkan anaknya. Anak melihat, besok lihat. Kalau sudah besar, lauk yang lama dikasihkan sampean, lauk yang baru dikasihkan anaknya. Mau ngomong betul? Jangan sampai ya Bu ya. Jadi kalau ingin anak kita hormat sama kita besok di masa tua, berikan contoh ibu sayang sama bapak ibunya. Saya sering dapatin itu begitu, bahkan di desa-desa. Saya melihat bapaknya sampai minum air semut-semut semua di sebuah tempat. Ya Allah, anaknya tempatnya bagus. Ya Allah, ya Bu ya. Dan sungguh berapa puluh tahun kemudian si orang tadi itu sama dengan bapaknya itu. Lihat Bu ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan orang tua kita, apalagi masih hidup. Nanti pasti akan berimbas amal perbuatan kita, bagaimana kita menyantuninya akan dibalas dengan anak-anak kita kepada kita. Ya Bu ya. Oke. Kemudian next lagi, memberikan teladan dan kebiasaan baik. Sampun ya, insya Allah ibu-ibu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mohon maaf, sejengkel apapun ibu kepada saudara, kepada tetangga, kepada orang tua, kalau bisa jangan diceritakan kepada anak. Banyak ceritanya sekongkol keluarga dan anak membunuh siapa ya, karena omongan orang tuanya. Ibunya cerita ini, akhirnya anaknya terbakar emosi, akhirnya datang menghadiri yang tadi dibicarakan, akhirnya jadilah perkara. Jangan, kalau ibu ingin mendidik anak, ingin jadi anak baik, maka kita harus bisa memilah-milah hal-hal yang buruk. Jangan diceritakan kepada anak kita supaya anak kita bersih. Kadang kan ada musuhan antar keluarga. Kenapa? Karena satu sumber yang salah, akhirnya semua ikut musuhan. Ya Bu ya. Jadi orang tua yang dewasa, sehingga anak-anak kita pun dewasa, bertempat di mana saja dia menjadi anak yang positif, anak yang baik. Ya. Selanjutnya, komunikasi terbuka antara orang tua dan guru. Kalau ada apa-apa perkembangan kaitannya dengan anak, ibu jangan segan untuk tanya kepada guru atau disampaikan kepada guru. Bu, ngapunten, anak saya kok sekarang di rumah kok sering ini ya Bu ya, susah kalau dikasih tahu misalnya. Ibu cerita ke gurunya, siapa tahu nanti gurunya bisa membantu ibu. Biasanya anak-anak ini lebih nurut sama gurunya ya Bu ya. Ya. Kenapa? Karena gurunya itu ada ilmunya Bu, cara nangani anak. Nah, insya Allah ibu kalau sama cara nangani anak dengan gurunya, insya Allah ibu akan diturut sama anak. Nggak boleh. Anak saya yang kedua itu kalau ngaji tidak lulus itu nggak berani pulang Bu. Aku takut sama Bunda. Padahal saya nggak pernah marah, tapi dia kayak punya tanggung jawab sendiri. Kalau dia nggak berhasil dalam ngajinya, Bunda lu nak nggak marah. Iya, tapi aku kasihan Bunda. Tadi kan Bunda ngajarin aku, tapi aku masih salah. Gitu ya. Sampai saya itu kadang
belajar bandel Bu, supaya anak saya nggak sungkan sama saya. Caranya saya belajar bandel itu ya itu Bu, lihat kartun bareng, saya akhirnya bergaya kayak Upin Ipin gitu Bu, kadang ngikutin lagu-lagunya, nari-nari, supaya anak saya nggak sungkan-sungkan banget ke saya gitu. Nurut banget Bu. Kalau saya sudah bilang, kak, dek, sudah jam 3:30, bangunnya 3:30, 3:30, bangun Bu, nggak usah apa tadi ini nggak ngumpul-ngumpulin ya, memang saya terjadi. Sudah 3:30 Nak, nggak bangun. Sudah 3:30, saya deketin, Bunda sudah ngomong 3 kali, sudah 3:30, jangan sampai keduluan lo ya. Itu malaikat nanti terbang, lapor kamu nggak sholat subuh hari ini. Bangun. Jadi bapak ibu saya kalau pulang ke rumah saya melihat anak-anak saya sholat bangun malam itu heran. Kenapa? Karena memang kita lakukan begitu konsisten, nggak pakai marah, nggak pakai pukul, udah biasa. Jadi jam. Cuman ya gitu, saya kadang belajar jadi orang tua yang agak luas supaya anak saya juga nggak terlalu ini ke saya. Oke, next lagi. Membangun nilai dan etika dalam pendidikan. Jadi etika itu segala-galanya, dimanapun anak-anak harus diajari. Mau makan nak tangan kanannya, mau makan nak doa dulu, mau tidur nak cuci tangan cuci kaki dulu, kalau perlu diajari wudhu. Insya Allah kalau anak-anak kita arahkan dikit-dikit wudhu, nggak gampang dikandani, nggak gampang digandoli setan ya Bu ya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suci. Jadi kalau pegang wudhu, insya Allah akan terjaga. Seperti itu. Oke, next lagi. Nah ini ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata hadis, qala Nabi alaihi salatu wassalam, mana hala walidun waladahu afdalu min adabil hasan. Yang artinya tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Jadi sesuatu yang paling berharga yang bisa diturunkan kepada anak adalah sebuah tata krama. Ada ya Bunda ya. Mungkin Bunda nggak bisa ngajarin matematika dengan rumus yang tinggi, nggak bisa ngajarin bahasa Inggris dengan rumus yang banyak, dengan kosakata yang banyak, tapi Bunda semua saya yakin bisa ngajarin tata krama, karena ada Bu Fokol ini. Jadi semoga anak-anak kita mampu menjadi anak yang solihah. Amin ya Bunda ya.